Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Kevas Evander. Di video kali ini, saya mau ngebahas saham-sahamnya Warren Buffett. Saat ini, Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway-nya memiliki kurang lebih 48 saham. Dari 48 saham tersebut, di video ini kita akan melihat apa saja 8 saham yang termurah yang ada di portfolionya Warren Buffett. So, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jadi kalau di Amerika, perusahaan aset manajemen itu biasanya akan merilis laporan setiap kuartal. Laporannya lapor apa? Lapornya adalah lapor kepemilikan saham-saham yang dibeli atau yang dikurangi pada kuartal tersebut. Nah, informasinya kita bisa dapatkan dari mana? Biasanya saya menggunakan website yang sangat bagus yang sudah mengkompil datanya, yaitu melalui dataroma.com. Melalui website ini, kita bisa melihat saham-saham yang dipegang setiap investor atau aset manajemen yang ada di US. Nah, di sini kita bisa melihat daftar super investor beserta fund yang dikelolanya, dan di sini kita bisa melihat nama Warren Buffett dengan kendaraan atau perusahaan investasinya, yaitu Berkshire Hathaway. Tinggal kita klik aja, dan di sini kita bisa langsung melihat saham-saham yang ada di Berkshire Hathaway. Di sini kita bisa melihat ya, kalau ada 48 saham. Nah, dari 48 saham ini, saya melihat satu persatu mana saja saham-saham yang saat ini masih kategorinya itu memiliki rasio valuasi yang paling murah. Saya gunakan rasio yang sederhana aja, yaitu PE rasio, yang trailing 12 month, dan juga rasio PBV, atau price to book value. Dari daftar-daftar tadi, General Motors menjadi saham yang memiliki PE rasio yang paling murah. PE-nya hanya 4,6 kali dan PBV-nya hanya 0,6 kali. General Motors adalah perusahaan otomotif multinasional. Tahu dong merek kayak Chevrolet, Cadillac, itu adalah brand otomotif yang dipunyai GM. Atau tahu Wuling kan? Memang Wuling brandnya China, tapi perusahaannya merupakan joint venture antara General Motors dan perusahaan China yang bernama Shanghai Automotive Industry Corporation atau SAIC. Meskipun begitu, terpantau Warren Buffett ada mengurangi porsi kepemilikannya di General Motors sebanyak 45%. Take profit dulu kali ya, karena Warren Buffett udah punya dari 2012. Atau karena memang pamor GM ini agak menurun. Selama 77 tahun sebelum tahun 2008, memang GM menjadi perusahaan otomotif terbesar di dunia. Tapi di tahun 2022, nomor satunya ini diambil sama Volkswagen Group. Dan GM harus puas saat ini hanya di posisi nomor 8. Kalah sama brand-brand dari Jepang, seperti dari Toyota, Honda, dan juga kalah dari brand-brand Eropa. Seperti tadi ada VW Group, kemudian ada BMW Group, dan juga Mercedes-Benz. Bahkan juga sedang kesalip sama Ford, yang sama-sama dari Amerika. Sebelum kita lanjut bahas, siapa tahu nih kalian bertanya-tanya kalau mau beli sahamnya Warren Buffett lewat mana ya? Jawabannya tentu saja lewat aplikasi GoTrade Indonesia. Panduan dan link daftarnya ada di bagian deskripsi video. So, sekarang kita lanjut lagi ke saham yang berikutnya. Di posisi nomor 2, 3, 4, dan 5 secara sekaligus, ya, karena secara berurutan 4 saham berikutnya ini adalah saham-saham dari sektor finansial, yaitu ada Citibank, Ally Financial, Capital One, dan juga Bank of America. Ya, semuanya bank atau financial service. PE-nya itu dari 6,4 kali untuk Citibank sampai 8,1 kali untuk Bank of America. PBV-nya juga dari 0,4 kali untuk Citibank sampai 0,8 kali untuk Bank of America. Saham perbankan yang punya valuasi di bawah PBV 1 kali memang menurut saya itu boleh dikatakan undervalue. Karena isi dari perbankan kan mayoritas adalah uang. Yang seharusnya nilai wajar uang itu ya 1:1 dong. Memang kalau saham ada faktor-faktor lain yang bisa membuat nilai wajar perusahaan bertambah atau berkurang. Tapi tetap saja, PBV di bawah 1 selalu menjadi hal yang menarik untuk perbankan. Nah, dari 4 bank tadi, ada 3 saham yang sebenarnya masih boleh dikatakan fresh buy-nya Warren Buffett. Saham Capital One menjadi pembelian saham bank yang paling fresh, yang baru aja dibeli sama Warren Buffett di awal tahun 2023 ini. Citibank dan Ally Financial sahamnya juga dibeli pada kuartal 1 tahun 2022 kemarin. Sedangkan Bank of America dibelinya udah lama dari tahun 2011 dan saat ini menjadi saham terbesar nomor 2 yang ada di portofolionya Warren Buffett setelah saham Apple. Oke, kita lanjutin ke saham yang ke-6 dan yang ke-7. Sahamnya ada Lennar Corporation dan juga D.R. Horton. Dua saham ini dua-duanya adalah perusahaan home builder atau kontraktor untuk bangun rumah. Dan dua-duanya baru aja masuk ke portfolionya Warren Buffett di kuartal 2 tahun 2023 ini. Jadi kalau mau ngikutin Warren Buffett nih, kalian juga belum terlalu ketinggalan, ya nggak?
Untuk Lennar Corporation sendiri, saat ini PE-nya 8,1 kali dan PB-nya 1,3 kali. Sedangkan untuk DR Horton saat ini memiliki PE 8,3 kali dan PB 1,8 kali. Dan saham yang terakhir, yang ke-8 adalah Chevron. Chevron adalah salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika bahkan juga di dunia, yang bisnisnya itu bergerak di bidang oil and gas. Ya, bisnisnya Chevron itu bisnisnya terintegrasi dari hulu sampai hilir. Di hulu itu mulai dari kegiatan eksplorasi dan produksi yang ada di 6 negara, sampai ke bisnis hilir seperti penjualan bahan bakar, oli, dan juga petrochemicals yang bahkan sampai sekarang itu ada di 180 negara. Selain itu, Chevron juga berbisnis ke bisnis pembangkit listrik. Bahkan Chevron juga mulai berbisnis nih ke energi alternatif seperti geothermal, tenaga surya, angin, dan juga biomass. Saat ini PE-nya 10,5 kali dan PB-nya 1,9 kali. Saham Chevron saat ini ada di posisi nomor 5 sebagai saham terbesar yang ada di portfolionya Warren Buffett dengan porsi sekitar 5,7%. Nah, itu tadi 8 saham termurah yang dipegang sama Warren Buffett. Dari 8 saham tadi, mana nih yang menurut kalian menarik? Kalau kamu mau beli sahamnya, pastikan kamu belinya di GoTrade Indonesia ya. So, thank you teman-teman udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kasih kamu ide-ide saham. So, I'll see you guys in the next video and see ya.